Oke, halo, selamat pagi STI Family. Semangat pagi dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Dan senang rasanya saya bisa berjumpa kembali dengan para STI Family di acara Morning Inspiration Call ya. Luar biasa. Oke, hari ini Sabtu tanggal 1 bulan 5 2021. Hari yang sangat indah banget ya. Tanggalannya juga indah nih ya. Jadi bagi para STI family, mungkin masih ada yang single di sini prianya. Kalau mau bertemu dengan kekasihnya malam ini ya. Ini yang suka berpantun, bergombal nih, wah hari yang bagus banget ya. Tanggal 1 bulan 1 bulan 5 2021. Kalau saya buat gombalan tanggal hari Sabtu malam Minggu tanggal 1 2021. Hai kamu yang duduk manis di situ, mau nggak menjadi istriku? Waduh, luar biasa ya, langsung kelepak-kelepak tuh ya, langsung merit besoknya tuh. Oke, jadi seperti biasa kalau hostnya yang ini, saya mau mengajak untuk senam jari dulu nih ya, agar jari kita selalu bersemangat, selalu antusias untuk selalu antusias untuk memberitahukan manfaat-manfaat kebaikan Yusana kepada seluruh masyarakat Indonesia. Waduh, luar biasa ya. Oke, masih pada ingat nggak nih? Kalau saya tanya gimana kabarnya, jawabnya masih pada ingat nggak nih ya? Semoga masih pada ingat ya. Oke, kalau saya tanya gimana kabarnya, jawabnya sehat, semangat, sejahtera. Ini khusus untuk saya aja ya. Oke, disiapkan jarinya di keyboard masing-masing. Kita senam jari. Nggak usah pakai musik ya, ntar yang lagi pada tidur bangun nih. Oke, siapkan jarinya di keyboard masing-masing atau di touchscreen masing-masing. Oke, kita mulai ya. Halo, selamat pagi STI Family. Gimana kabarnya? Jawabnya sehat, semangat, sejahtera. Oke, silakan diketik di keyboard. Oke, luar biasa. Terima kasih Coach Dewi, terima kasih Leader Sustilowati, mantap. Selamat pagi Bu Leader Nuriyati Hasan, luar biasa. Terima kasih. Ayo, siapa lagi? Selamat pagi Pak Haryanto, selamat pagi Bu Ani, dan ayo siapa lagi nih? Masih ada nih, tehnya masih banyak nih ya. Nanti diminumnya pas berbuka puasa aja. Dikasihnya sekarang minumnya pas berbuka puasa aja yang puasa ya. Oke, mantap, luar biasa ya. Kita sangat bersemangat sekali untuk mendengarkan MIC pada pagi hari ini. Oke, hari ini saya ingin halo leader Ching, selamat pagi. Luar biasa. Oke, sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ferdiansyah. Oke, sorry ya, saya admit dulu. Nama saya Ferdiansyah, saya memiliki latar belakang seorang salesperson dan network marketing, dan saya juga mantan banker, teman-teman ya. Saya pernah bekerja di salah satu bank swasta di Kebon Sirih, dan saya di bagian cash per cash controls. Jadi setiap kali sebelum memasukkan uang-uang ATM, itu uangnya kami siapkan dulu ya. Itu bisa 30 miliar, bisa 40 M. Itu saya masuk jam 7 pagi, pulangnya jam 2 pagi, teman-teman. Ya luar biasa tuh. Tidurnya gimana itu ya? Tidurnya ya usah tidur gitu ya. Itu ya sampai pada akhirnya saya menjalankan bisnis sampingan saya. Bisnis sampingan saya itu adalah asuransi. Dan saya menjalankan asuransi juga. Yang darinya bisnis sampingan menjadi bisnis utama. Dan pada akhirnya bisnis itu harus saya relakan ke teman saya gara-gara saya itu bukan agent resmi. Jadi saya agent gelap. Gara-gara pada saat itu Setia Novanto dia mengkorupsi dana EKTP. Jadi saya nggak punya EKTP itu 2 tahun ya. Mau daftar gimana? Jangankan daftar asuransi, mau masuk gedung aja nggak boleh teman-teman ya. Gara-gara nggak punya KTP. Oke, pada akhirnya saya bertemu Yusana dan saya merasakan masa depan saya nih kayaknya agak sedikit lebih enak ya, karena dari segi health yang kita dapat, dari segi financial freedomnya kita pun bisa dapat. Wah, luar biasa banget ya. Oke, sekian dari introduction saya. Dan sekarang saya mau memperkenalkan speaker kita nih ya. Oke, speaker kita hari ini beliau masih menjalankan bisnis keluarga. Dan beliau sebelum bertemu dengan Yusana, beliau ada masalah pada jari jemarinya. Wah, dan ternyata produk Yusana cocok. Ya, dan sekarang beliau turut mempelajari bisnisnya luar biasa ya. Oke, beliau akan menceritakan tentang multiple sclerosis.
Wah, apa tuh ya? Saya juga nggak tahu tuh apa itu. Makanya kita langsung dengarkan langsung dari speaker kita, Cem Yeni Kurniawan. Ya, silakan Cem Yeni. Terima kasih, Cem Ferdian. Terima kasih sudah memperkenalkan saya ya. Terima kasih Riders dan teman-teman champion lainnya. Saya share screen dulu ya. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas tentang penyakit multiple sclerosis. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah, ada yang sudah pernah mendengar tentang penyakit multiple sclerosis. Kalau ada yang sudah tahu, boleh ketik 1. Kalau yang belum pernah mendengar, boleh ketik 2 deh. Cem Ferdian bisa ikut tolong cek deh, siapa yang sudah pernah dengar atau yang belum pernah dengar. Ya. Ya, banyak mana ini? Coach Dewi sudah pernah dengar. Bu Ani belum pernah nih. Oh, Bu Ani belum. Saya kasih 20 ya. Ya, oke. Siap. Saya mulai ya. Jadi penyakit multiple sclerosis atau ganda adalah suatu kondisi di mana ketika sistem kekebalan tubuh mengeluarkan reaksi abnormal dan menyerang sistem syaraf pusat, terutama pada otak dan syaraf tulang belakang atau spinal cord. Saat terjadi multiple sclerosis, mana sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan lemak yang disebut mielin yang mengandung serabut syaraf. Hal ini menyebabkan gangguan komunikasi antara otak dan seluruh tubuh. Mungkin kita bisa lebih jelasnya ini ya, kita bisa lihat gambarnya ya. Jadi penyakit multiple sclerosis ini berkaitan dengan sistem syaraf dalam tubuh, khususnya pada otak dan medula spinalis, sumsum tulang belakang. Bisa kita lihat di gambar jaringan syaraf ini ada keadaan normal, jaringan syaraf normal. Jadi sistem syaraf manusia itu terdiri dari jaringan sel syaraf yang dalam keadaan normal oleh, jadi ini yang warna biru ya teman-teman. Mielin ini berfungsi melindungi sel syaraf dan membantu jalannya pesan dari otak ke bagian tubuh lain melalui sel syaraf. Sel syaraf panjang akson ini ya. Jadi mielin ini menutupi. Sedangkan pada penderita multiple sclerosis, sistem imun tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita akan menyerang mielin penuh. Sehingga lepas sebagian atau seluruhnya dari sel syaraf. Bisa juga terjadi scarring atau timbulnya jaringan parut pada mielin. Sebenarnya kan sistem kekebalan tubuh kita, imun tubuh kita fungsinya kan untuk melindungi tubuh kita untuk melawan penyakit dan sel darah seperti bakteri atau virus. Tapi di sini di multiple sclerosis ini sistem tubuh kita atau kekebalan tubuh kita akan menyerang mielin tersebut. Jadi kemudian terjadi gangguan penghantam melalui sel syaraf itu. Kemudian multiple sclerosis ini lebih sering terjadi pada wanita. Jadi tingkat keparahan tingkat keparahan setiap penderita itu bervariasi. Jadi menimbulkan efek yang berbeda pada setiap penderitanya. Oke, kita lanjut gejala dari multiple sclerosis itu. Jadi gejala multiple sclerosis itu pada masing-masing penderita itu sangat berbeda. Jadi tergantung pada lokasi syaraf yang terpengaruh ya. Jadi penyakit ini juga dapat menyerang bagian tubuh manapun. Gejala yang mungkin dialami salah satu gangguan gerak, seperti kelemahan atau mati rasa pada sisi tubuh tertentu atau pada tungkai. Jadi ada misalnya wajah, ada tubuh, lengan, kaki, itu merupakan gejala umum.
mati rasa itu seringkali merupakan gejala awal dari multiple sclerosis ya teman-teman. Jadi ada sulit berjalan, sulit menjaga keseimbangan, kemudian sensasi seperti tersengat listrik yang terjadi akibat gerakan leher tertentu. Terutama ketika penderita menggerakkan leher ke depan, kemudian tremor atau gemetar. Selain gangguan gerak, gejalanya ada gangguan penglihatan. Jadi kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan penglihatan. Hal ini biasanya diikuti rasa sakit saat menggerakkan mata. Jadi kan orang yang mengalami gangguan penglihatan tuh biasanya disebabkan karena ada syaraf optik mereka tuh meradang ya. Jadi mereka memiliki kerusakan syaraf di jalur yang mengontrol koordinasi visual dan pergerakan mata. Selain gangguan gerak dan gangguan melihat, penderita multiple sclerosis juga merasakan beberapa gejala seperti di bawah ini, pusing, vertigo seperti kemarin. Vertigo itu kan adanya rusaknya jalur koordinasian input fasial, jadi adanya ketidakseimbangan ya, jadi bisa lemas, mudah lelah, sulit bicara, rasa sakit dan kesemutan pada berbagai bagian tubuh. Kemudian juga gangguan pada kandung kemih, usus atau organ seksual. Kesulitan berpikir, belajar dan merencanakan. Juga ada perubahan emosi dan depresi. Itu gejala-gejala dari multiple sclerosis. Kemudian kita ingin mengetahui ini penyebab sebenarnya apa multiple sclerosis itu. Kan karena menyerang sistem internal tubuh, menyerang lapisan pembungkus tadi yang myelin itu. Sampai saat ini penyebab dari multiple sclerosis itu sendiri belum diketahui pasti. Tapi ada kemungkinan bisa memicunya, seperti satu genetik ya. Genetik itu meski bukan keturunan, penyakit keturunan. Jadi multiple sclerosis ini bukan penyakit keturunan. Namun seseorang dengan anggota keluarga yang mengidap multiple sclerosis ini cenderung memiliki kelainan gen yang sama. Jadi diperkirakan sekitar 2-3% pengidap multiple sclerosis memiliki anggota keluarga yang mengidap penyakit ini. Jadi penyakit yang sama ya. Kemudian selain penyebab genetik, ada pengaruh kondisi autoimun tertentu. Jadi autoimun karena ada autoimun juga selama sistem kekebalan tubuh seseorang juga menyerang tubuhnya sendiri ya. Kemudian ada pengidap tiroid, diabetes tipe 1 dan penyakit inflamasi usus diduga memiliki resiko yang lebih tinggi mengidap multiple sclerosis. Kemudian ada jenis kelamin. Multiple sclerosis itu lebih banyak diidap oleh wanita. Jadi dua kali lebih banyak daripada pria. Kenapa? Karena wanita mengalami ada perubahan hormonal. Jadi misalnya seperti menstruasi, kehamilan, menopause. Jadi wanita itu mengalami penyakit multiple sclerosis ini lebih sering terjadi. Jadi 2-3 kali lebih banyak dari pria. Kemudian ada pengaruh infeksi tertentu. Jadi beberapa virus diduga berkaitan dengan multiple sclerosis seperti virus Epstein-Barr. Jadi itu infeksi virus dari cairan tubuh ya. Mungkin bisa di air liur, terutama di air liur. Kemudian ada kekurangan vitamin D. Itu salah satu memicu penyebabnya multiple sclerosis. Kemudian diagnosa multiple sclerosis. Dokter akan menanyakan keluhan dan gejala yang dialami pasien. Jadi dokter akan menelusuri dulu riwayat penyakit yang pernah diderita oleh pasien dan keluarganya. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Selain itu dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosa multiple sclerosis ini. Tidak ada tes spesifik sih yang dapat langsung memastikan bahwa seseorang itu terkena multiple sclerosis. Jadi proses diagnosa dilakukan untuk menyingkirkan dugaan penyakit lain
yang dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan multiple sclerosis itu sendiri. Jadi untuk membantu memastikan diagnosis, ada beberapa hal yang harus dilakukan ya teman-teman. Pertama, tes darah. Jadi dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien untuk diperiksa di laboratorium. Kemudian ada tes lumba fungsi. Jadi lumba fungsi itu mengambil supaya bisa dianalisis di lab. Jadi diambil cairan tubuh di tulang belakang kita, di bawah tulang belakang ini. Kemudian selain itu untuk tes matanya potential test. Jadi suatu tes untuk mengetahui kondisi mata dengan cara mata dirangsang cahaya sementara. Jadi kemudian gelombang otaknya dimonitor. Selain itu diagnosenya dengan MRI. Jadi tes memindai yang digunakan untuk melihat adanya kelainan di otak atau syaraf tulang belakang. Itu teman-teman. Kemudian setelah didiagnosa ada pengobatan multiple sclerosis. Jadi pengobatan ini bertujuan menangani gejala multiple sclerosis sekaligus mencegah kekambuhan penyakit. Jadi tidak kambuh ya. Jadi pengobatan multiple sclerosis berbeda-beda tergantung parahnya gejalanya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Pengobatan ini pertama untuk meredakan gejala multiple sclerosis. Jadi ada bentuk pengobatan yang dapat diberikan oleh dokter untuk meredakan. Ini untuk meredakan dulu. Jadi ada obat-obatan. Dokter dapat memberikan obat kortikosteroid seperti prednisone dan methylprednisolone untuk mengurangi peradangan syaraf akibat multiple sclerosis ini. Kemudian selain itu untuk mengurangi kaku-kaku pada otot, jadi dokter juga memberikan obat pelemah seperti baclofen dan pisanidin, serta obat metilprednisolone dan obat antidepresan, jadi untuk mengurangi rasa lelah. Selain itu pengobatannya ada fisioterapi, jadi ada terapi fisik, terapi okupasi. Jadi untuk dilakukan untuk meningkatkan kekuatan fisik pada penderita multiple sclerosis. Jadi kemandirian memudahkan penderita menjalani kegiatan sehari-hari ya gitu teman-teman. Diadakan fisioterapi. Selain itu ada plasma peresis. Jadi dokter akan membuang plasma darah yang ada di dalam tubuh pasien menggunakan alat khusus dan juga menggantikan plasma yang dibuang. Dokter akan memasukkan cairan infus khusus. Jadi seperti albumin. Itu untuk untuk meredakan. Kemudian mencegah kekambuhan penyakit multiple sclerosis. Pengobatan ini dilakukan untuk menangani multiple sclerosis yang kambuh ya. Jadi dokter memberikan suntikan interferon beta. Jadi interferon beta ternyata saya lihat itu adalah protein alami yang diproduksi tubuh sebagai respon tubuh dalam melawan senyawa berbahaya. Maka diberikan untuk mengurangi frekuensi darahan dan kambuhan multiple sclerosis itu. Selain memberikan beta interferon tadi, ada obat lain yang juga digunakan untuk mengurangi kekambuhan dari multiple sclerosis ini, yaitu fingolimod ya. Jadi obat ini diminum sekali sehari. Oke, setelah ada beberapa penderita multiple sclerosis yang hanya mengalami gejala ringan, jadi tidak perlu mendapatkan pengobatan khusus. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya belum ada obat yang dapat menyembuhkan multiple sclerosis. Multiple sclerosis itu dapat menimbulkan beberapa komplikasi. Jadi bisa depresi, trombosit, jadi ada pembekuan atau pembekuan darah di mana biasanya ada di kaki ya, jadi penggumpalan darah ya. Kemudian ada epilepsi, kelumpuhan, jadi beberapa komplikasi.
Kemudian pencegahannya dari multiple sclerosis sendiri, peneliti menunjukkan bahwa risiko multiple sclerosis dapat dikurangi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D. Juga pemeriksaan kesehatan rutin ke dokter untuk mendeteksi dini penyakit multiple sclerosis. Jadi terutama ketika kita memiliki anggota keluarga yang menderita multiple sclerosis dan pernah atau sedang menderita penyakit tiroid, diabetes tipe 1, atau radang usus. Jadi lakukanlah pemeriksaan kesehatan rutin setiap hari ke dokter. Kemudian bila Anda seorang perokok, hentikan kebiasaan merokok tersebut. Selain mengandung banyak zat racun, rokok juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya multiple sclerosis. Itu ya teman-teman. Kemudian ternyata peranan nutrisi dalam membantu dan baiki organ yang rusak akibat pengaruh timbulnya penyakit multiple sclerosis itu, nutrisi yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan dan fungsi otak untuk mengurangi tingkat kekambuhan atau peradangan yang terjadi. Selain itu juga membutuhkan mineral agar berfungsi sempurna. Selain itu juga dibutuhkan kalsium dan magnesium. Kemudian membantu meningkatkan energi pada otot yang lemah, juga meningkatkan imunitas. Kemudian produk USANA yang direkomendasikan untuk penyakit multiple sclerosis ini ada Celtensia. Itu peranan nutrisi di multisclerosis ini sangat dibutuhkan. Jadi seperti kita tahu bahwa itu kan menyerang sistem syaraf ya, atau jaringan sel-sel dalam tubuh. Jadi di dalam sel esensial ini dapat mendapatkan nutrisi sangat baik seluruh tubuh kita. Jadi sistem kekebalan tubuh, untuk otak, mata, kesehatan sel, sistem syaraf, tiroid, otot, jaringan, metabolisme energi. Jadi di dalam sel esensial bukan hanya sekedar pendukung kesehatan yang baik, tapi juga dapat membantu mengaktifkan beberapa respons sel ya dalam tubuh kita. Karena dengan menggunakan teknologi intelligent, di mana membantu meningkatkan kemampuan alami tubuh, juga untuk membantu melindungi diri dari stres dan memperbarui fungsi sel normal dan menjaga sel tetap sehat. Jadi sel-sel yang terdapat dalam tubuh kita akan membutuhkan bahan nutrisi yang tepat ya. Kemudian di dalam sel esensial itu terdapat multivitamin, multimineral, dan antioksidan untuk meningkatkan jalur persinyalan sel, di mana jaringan sel kita untuk mengirim dan menerima antara otak dan ke seluruh tubuh kita. Jadi multivitamin bahwa jaringan otak itu memiliki semua nutrisi dan mineral yang dibutuhkan untuk berfungsi sempurna. Jadi juga terkandung fitonutrien yang dapat membantu menghidupkan dan mematikan banyak proses intraseluler yang mungkin bekerja secara tidak normal. Itu kan bisa digunakan untuk multiple sclerosis, jadi yang menyerang sistem syaraf dan jaringan sel itu. Kemudian produk yang setelah sel esensial ada Biomega. Di sini Biomega di sana, omega ini sangat terdapat kandungan omega 3, EPA dan DHA vitamin D dapat membantu meredakan peradangan yang terjadi akibat infeksi dan sangat dibutuhkan sistem kekebalan tubuh. Jadi omega ini sangat penting ya untuk fungsi otak yang baik. Karena penyakit multiple sclerosis ini penyakit yang menyerang. Asupan omega 3 yang tinggi bisa sangat bermanfaat. Jadi selain itu dapat mengurangi tingkat kekambuhan dan memperbaiki gejalanya. Jadi dalam sebuah penelitian kecil pada pasien multiple sclerosis 2 tahun kekambuhan turun dari 1,3 menjadi 0,06. Jadi pada mereka yang mengkonsumsi omega 3 ya kan vitamin dan vitamin C.
Omega 3 itu menjadi bagian integral dari otak dan perkembangan struktur dan fungsi sistem syaraf pusat kita. Jadi DHA juga mempertahankan tingkat yang memadai membantu mendukung fungsi otak. Selain itu ya teman-teman juga mendukung kesehatan mata dan dengan berkonsentrasi alami dari retina juga melindungi sel mata, menjaga kesehatan sel mata, kesehatan mata kita. Selain omega 3, selain biomega ada proflasi di proflavonoid dengan menggunakan teknologi hybrid yang menggabungkan grapeseed extract dengan polisi vitamin C. Jadi yang kita ketahui 50 kali lebih kuat dari vitamin E dan 20 kali lebih kuat dari vitamin C, berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi yang meningkatkan imun tubuh. Jadi ekstrak biji anggur adalah antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Jadi beberapa orang dengan penyakit multiple sklerosis ini menemukan bahwa mengkonsumsi dengan dosis tinggi dapat mengurangi, membantu tingkat keparahan dan frekuensi kekambuhannya ya. Jadi ekstrak biji anggurnya itu teman. Kemudian dari vitamin C-nya merupakan antioksidan yang kuat, jadi juga penting dalam memperbaiki jaringan fibrosa dan dapat membantu perbaikan sulbung milin tadi di sekitar syaraf tadi dari fungsi. Jadi juga untuk mendukung atau mempertahankan sirkulasi dan aliran darah yang sehat dan melindungi sel-sel endotel dari stres oksidatif yang berlebih. Selain ada proflavonoid C, kemudian dari produk di sana kopinon, ada kopinon ya, karena kopinon mengandung koenzim Q10 dapat meningkatkan energi. Jadi kopinon Q10 ini dapat membantu orang yang terkena penyakit multiple sklerosis ini, karena ada yang merasa ototnya bisa menjadi lemah, jadi memburuk kelelahan. Jadi koenzim Q10-nya dapat membantu meningkatkan energinya. Kemudian juga mendukung fungsi jantung dan peredaran darah. Selain itu juga memberi daya sel dan syaraf. Kemudian selain kopinon 30 ada magnet kaldi. Jadi magnet kaldi itu tergantung ada magnesium, vitamin D, kalsium dan boron. Jadi di dalam magnesium sendiri memiliki efek yang menenangkan ya teman-teman. Jadi membantu untuk tidur, memungkinkan orang untuk mengatasi dengan lebih baik, dapat membantu fungsi syaraf. Kemudian vitamin D-nya juga termasuk vitamin meningkat imun tubuh, meningkatkan jumlah makrofaga atau sel kekebalan yang membantu membunuh sel penyakit. Jadi vitamin itu dapat juga mengaktifkan dan menonaktifkan gen dan sistem kekebalan. Jadi di mana kadar vitamin D rendah misalnya akan terjadi lebih banyak dari penyakit multiple sklerosis karena kadar vitamin D yang rendah. Jadi sebaiknya penderita multiple sklerosis itu mengonsumsi sekitar 6 sampai 10.000 vitamin D ya setiap hari. Kemudian membantu menyeimbangkan jantung dengan produksi senyawa kimia yang disebut dengan psikotin inflamasi. Kemudian jadi setiap kali terjadi penyakit kondisi memburuk multiple sklerosis ini sebaiknya diberikan kopinon Q10 dan ekstrak dari biji anggur yang di proflavonoid-nya dapat ditingkatkan secara drastis hingga mungkin 3 atau 4 kali lipat dari dosis biasa. Jadi mungkin juga dapat mengurangi efek kekambuhan. Begitu teman-teman. Selain sel esensial, biomega, proflavonoid C, kopinon dan magnet kaldi bisa ditambahkan visionek karena kita ketahui dari multiple sklerosis itu kan setiap orang memiliki
perbedaan merasakan yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita dari mata yang kena, kita bisa tambahkan visionet ya di produk Yusana ini, karena di lutein dan zeaxanthinnya dapat membantu dan mendukung ketajaman visualnya. Jadi ekstrak bilberry-nya juga kaya akan antioksidan, menjaga kesehatan pembuluh kapiler yang ada di mata. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Sedikit pembahasan tentang penyakit multiple sklerosis. Semoga teman-teman sehat, jaga kesehatan. Saya kembalikan kepada Cem Ferdian. Terima kasih teman-teman. Oke, luar biasa ya edukasi yang kita dapatkan tentang multiple sclerosis. Ya, ini memang penyakit yang langka ya, dan korbannya itu lebih banyak tuh menyerang wanita. Dan itu dikarenakan karena saya juga baru nulis tadi ya, dia itu menyerang karena kurang normalnya sistem kekebalan tubuh, menyerang otak dan lebih sering menyerang wanita dan lebih kali lebih banyak karena faktor hormonal ya. Wah, luar biasa sekali. Dan sini kita juga tahu bahwa penyakit ini dia tuh menyerang fungsi otak, dan peranan nutrisi dalam memperbaiki jaringan-jaringan yang telah kedefek dari penyakit ini itu sangat penting banget ya. Dan kita juga mendapatkan bantuan dari nutrisi yang tersedia dari each product dari Yusana, itu seperti Cell Essentials, Biomega, Profevanol, Quinone 10, dan Magnical D ya. Itu sangat membantu sekali ya dalam memperbaiki jaringan-jaringan kita yang terdefek dari multiple sclerosis ini. Dan saya nggak bisa bayangin ya kalau penyakit ini udah nyerang sistem otak tuh gimana tuh ya, serem banget ya. Oke, dan di sini karena yang menyerangnya itu lebih banyak wanita, tapi bukan berarti pria juga bisa bebas ya dari sini ya, karena ya namanya penyakit gitu ya. Kita nggak tahu, salah satu hal yang harus kita tahu kita harus tetap menjaga kesehatan kita agar kita tetap selalu sehatnya. And always know and always remember we are the healthiest families on earth. Ya, luar biasa ya dengan bantuan support dari nutrisi dari Yusana. Luar biasa. Oke, di sini ada yang mau sharing aha moment atau pernah mendapat simptom kayak sulit berjalan, sulit menjaga keseimbangan, sensasi seperti tersengat listrik, tremor, gemetar, dan mungkin berpikir apa jangan-jangan gue kena multiple sclerosis ya. Wah, nih kalau mungkin di sini ada yang mau sharing aha moment, dan semoga aja bukan ya, itu cuman gara-gara penyakit ringan aja ya. Oke, silakan satu dua orang yang mau sharing aha momentnya, saya persilakan. Yuk, nggak apa-apa, nanti yang bertanya nanti buka puasanya jam 6 nanti. Oke, silahkan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya nih. Udah kayak di kelas nih ya. Oke, siap. Kalau tidak ada yang bertanya, sharing aha moment, saya mau lanjut ke pengumuman acara Yusana. And maybe I'm gonna turn off my video. Ya, saya izin stop video. Saya mau share screen. Oke. Oke, kita masuk ke pengumuman. Oke, bentar ya. Oke, pengumuman Yusana dari corporate. Oke, Yusana mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional pada tanggal ini 1 Mei 2021, dan operasional kantor Yusana akan normal kembali pada tanggal 3 Mei 2021. Oke, teman-teman ya. Dan di sini teman-teman yang mau setup AO itu bisa ya melalui Hub ya, melalui aplikasi Hub. Oke, so kita lanjut ke pengumuman selanjutnya. Selamat Hari Buruh untuk para buruh di seluruh dunia, internasional. Oke, dan welcome back again to the Yusana Rising Star 2021. Get ready for second period ya. Di sini ada level 1 dengan 2 tiket, level 2 dengan 3 tiket, dan level 3 dengan 4 tiket. Wah, luar biasa ya, masih ada waktu untuk mengejar
Dan masih ada waktu juga untuk mengajak seluruh family untuk pergi ke Taiwan bareng-bareng dengan spesial rewards level 3 4 tiket. Wah, tuh satu keluarga bisa merasakan ya pengalaman jalan-jalan di Taiwan ya, luar biasa, gratis dari Yusana. Luar biasa. Mari kita kejar. Masih ada 13 minggu lagi. Selanjutnya, apapun posisi Anda dalam bisnis Yusana, manfaatkan BA bonus ya. Nih, mendapatkan 10% extra bonus, membangun project lag, mengejar new rank advancement, dan memenuhi kualifikasi PPS, dan berkesempatan dapat reward insentif trip Rising Taiwan 2021. Luar biasa ya. Di sini projectnya kita bisa lihat poin-poinnya untuk memanfaatkan manfaat dari BA bonus ya. Luar biasa. Ya, kita lanjut selanjutnya. Ya, program ini, program Business Accelerator Bonus 10%, berlaku untuk initial order, pesanan awal, dan regular order, dan auto order, pesanan otomatis ya. Pesanan tersebut harus diproses selama pekan pendaftaran ditambah 8 minggu komisi berikutnya. Associate baru mendapatkan promote keanggotaan gratis mulai 27 Maret sampai 8 Mei 2021. Yang melakukan pembelanjaan pertama kali minimal 200 SVP dalam satu invoice. Luar biasa ya. Mari kita manfaatkan biaya bonus karena ini sangat menunjang sekali ya bisnis kita. Luar biasa. Selanjutnya, kita ada special welcome pack. Ya, ini special welcome pack lebih kecil ya dan harganya lebih murah teman-teman ya, luar biasa sekali ya. Di sini ada Active Body Pack 50 SVP dengan harga penjual langsung Rp1.375.000. Di sini ada Biomega 1 botol, Professional C 1 botol, dan Proposa 1 botol. Oke, luar biasa. Dan Love Your Heart Pack. Nah, ini yang peduli dengan jantung-jantungnya, wah, set ya. Yang peduli dengan jantung ya karena yang paling penting tuh ya. Dan yang ada masalah dengan jantung, mungkin anggota keluarganya, kerabat, teman, bisa direkomendasikan untuk mengambil promo Love Your Heart Pack 50 SPV dengan harga penjual langsung Rp1.250.000, Professional C 1 botol, dan Coquinen 30 1 botol. Oke. Dan Family Feedback. Nah, untuk keluarga yang bahagia nih ya. Langsung, harga penjual langsungnya Rp1.400.000 dengan kelengkapan Cell Essential 1 set, Fiber G 1 set, dan Use Animal 1 botol. Wah, luar biasa ya. Baby kita, anak kita bisa merasakan manfaat Yusana dari produk Use Animals dengan banyak sekali manfaatnya untuk baby ya. Periode 27 Maret sampai 26 Juli. Masih ada waktu. Oke. Selanjutnya, ada Pack Premium Dry Skincare Pack 100 SPP dan Premium Oily Skincare Pack 100 SPP dengan harga yang sama Rp3.100.000 dengan kelengkapan produk seperti yang digambar ya. Oke. Ya, silahkan dilihat. Nih ada Gentle Milk Cleanser, ada Perfecting Toner, Vitalizing Serum, Hydrating Eye Essence, dan Protective Day Cream, dan Replenishing Night Cream. Luar biasa ya. Oke. Dan ada Detox Pack 100 SPP dengan harga penjual langsungnya Rp2.650.000. Wah, ini mantap ya. Di bulan puasa ini kadang kita suka nggak bisa kontrol nih makan apa aja ya. Balas dendam, wah gue mau makan ini, gue mau makan ini nih. Tadi siang gue lagi nonton YouTube, tiba-tiba lihat ini, gue jadi pengen makan ini. Wah ya, banyak dendam. Dan harus kita kontrol juga nutrisi kita. Karena selalu ingat, dengan nutrisi yang sehat, dengan asupan nutrisi yang sehat, kita bisa terus menjaga kesehatan tubuh kita. Luar biasa. Ada detox pack yang sangat oke sekali dikonsumsi di bulan puasa ini ya. Dengan harga penjual langsung Rp2.650.000. Dan harga Supreme Pack 200 SVP dengan harga penjual langsung Rp5.250.000. Ya, dengan kelengkapan sedemikian bisa dilihat di screen ya. Dan ada Total Health Pack 200 SVP dengan harga penjual langsung Rp5.350.000. Luar biasa. Nih yang Total Health Pack ya, ini kalau beli bakso tuh bakso telurnya 3 tuh ya. Lengkap sekali, luar biasa. Kita lanjut selanjutnya. Ada info produk ya. Kami informasikan bahwa botol kemasan Cell Essentials akan mengalami perubahan sementara sebagai berikut. Botol Core Minerals akan menjadi ukuran 200 cc dari ukuran sekarang 150 cc. Berlaku mulai 19 April 2021. Nah, ini teman-teman sudah bisa memanfaatkan ya produk Cell Essentials.
yang sudah bertambah ukurannya dari 150 cc menjadi 200 cc ya. Terus ada juga botol Yusana Vitox akan menjadi ukuran 200 cc juga dari ukuran sekarang 150 cc. Berlaku 31 Mei 2021 ya. Yang core mineral sudah bisa kita rasakan dulu nih ya karena sudah launch lebih awal. Luar biasa. Ada 7-day Yusana Glowing Skin Challenge. Periode posting 28 April sampai 14 Mei. Ya, teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan cara follow IG Yusana Indonesia, upload foto atau video Anda dengan produk Selafif selama 7 hari berturut-turut, cantumkan caption yang menarik tentang keunggulan atau manfaat produk Selafif yang Anda rasakan. Terus jangan lupa kita tambahkan tagar Yusana ID dan tagar Selafif, tagar Ultimate Health, dan tagar Yusana Glowing Skincare Challenge ya. Kita pastikan pakai semua tagar dan tag Yusana Indonesia dan 5 orang teman Anda. Pastikan akun Instagram Anda tidak di private, tidak digembok, tidak dikunci, kita buka ya sampai pemenang diumumkan ya. Ketentuan juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Oke, luar biasa. Mari kita manfaatkan ya. Dan akan mendapatkan hadiah berupa 1 piece Protective Day Lotion Cream plus 1 piece Whipped Niacin Night Gel Outer Cream dan 1 piece Yusana Tumbler. Luar biasa ya, gratis teman-teman. Mari kita ikuti 7 Days Glowing Yusana Skin Challenge di periode April 28 April sampai 14 Mei 2021. Luar biasa ya. Pengumuman jam operasional kantor Yusana khusus bulan Ramadan 13 April sampai 12 Mei, Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, hari Sabtu pukul 9 pagi sampai jam 1 siang. Yusana mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Terima kasih Yusana. Dan kita ada acara Yusana dari STI. Ya, di sini ada Rising Star Taiwan, a gift just for you, STI only. Oke, luar biasa ya. Di sini kita ada hadiah uang tunai 500.000, Manekal di kaos STI sana untuk semua tim STI yang ke Taiwan. Ya, ini kita dikasih Manekal gratis teman-teman ya. Jadi nanti misalkan teman-teman yang pergi ke Taiwan, jalan-jalan ke Taiwan, nggak perlu takut kakinya pegel ya. Karena ada Mechanical D ya, dan nggak perlu takut khawatir nyasar atau hilang dari grup karena ada baju STI Unleashed ya, jadi bisa dikenalin ya, mantap. Oke, dan ada nih tambahan uang jajan 500.000 dari STI Unleashed, luar biasa. Hadiah pertama uang tunai 2 juta rupiah tanpa diundi, yang dihitung ID yang mendapatkan tiket dan tidak ada batasan jumlah ID. Ada hadiah koper 24 inch dan hadiah Biomega tumbler yang diundi untuk setiap 6 orang di setiap periode. Luar biasa ya. Dan sedemikian poinnya bisa dilihat di screen-nya ya masing-masing ya. 7.600, 3.800, dan 3.800 sampai 7.600 dengan hadiah sedemikian. Oke. Selanjutnya, kita ada Cem Yeni, seorang single mom dan seorang guru renang yang akan membawakan Work from Anywhere setiap hari Sabtu malam ini jam 7 di STI Zoom Link. Pastikan teman-teman membawa kerabat, teman-teman yang mau di introduction tentang Yusana, bisa ajak langsung ke sini ya. We are to you ya. Oke, luar biasa. Terima kasih semuanya dan selamat berakhir pekan. Dan selamat menjalani hari dan semoga di saat kita prospek untuk kerabat kita tidak ada problem atau masalah. Oke, luar biasa. Ya, sip semuanya. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di hari Senin. Oke, bye-bye semuanya. Thank you. Thank you, James. Thank you, Jamiani. Thank you, Cek Thank Ferdian. you, Cem. Thank you Ya, semua. luar biasa. Thank Thank you, you. Cek Terima Ferdian. kasih semuanya.